saluran oksigen. Saluran oksigen ini selangnya terdiri dari apa saja? Ini bisa dikonek ya. Ini sebenarnya kan terpisah-pisah ini. Perpis nanti kalau dulu ujian tuh saya tuh semua sudah serba diberantakan dan kita harus setting. Jadi kalau ini sudah gampang, ini semua sudah tersedia seperti ini. Yang perlu ini apa namanya? Filter ya. Filter. Gunanya itu sebenarnya apa fungsinya? Fungsinya penyaring. Sebenarnya tanpa ini pun sudah bisa operasional kalau kita yakin dan asesmen awal menyatakan bahwa tidak ada pasien itu tidak ada masalah pernafasan. Karena kan yang operasi itu tidak hanya elektif ya. Elektif itu operasi yang direncanakan. Misalkan pasien ini dengan tonsil itu tidak ada yang sito, tidak ada yang emergensi, sehingga alat ini disiapkan untuk kondisi emergensi. Dan di kondisi emergensi ini bisa jadi pasien itu ada masalah pernafasan. Agar tidak terjadi nosokomia antara pasien dengan pasien lain yang berikutnya pakai mesin ini dan pasien dengan kita mungkin yang apa namanya yang bekerja di situ kita kalau kita saat bekerja pakai APD ya. Kalau untuk yang pasien berikutnya maka kita siapkan antisipasi dengan filter. Kalau dulu di masa COVID itu filter tidak hanya satu. Filter ini kita pakai 3 sebenarnya. Ini satu, ini sama di sini. Jadi kita harapkan dengan filter yang ada di sini dia sudah tersaring, kemudian yang ke sini juga tersaring sehingga yang masuk ke mesin itu sudah bebas dari kuman seperti itu ya. Tapi dulu kalau pas COVID itu mesin ini nggak boleh dipakai dengan pasien biasa. Jadi kalau sudah dipakai pasien COVID itu akan tidak dipakai untuk yang lain. Untuk selanjutnya didiamkan dalam sekian waktu, terus dibuka semuanya, disterilkan gitu. Jadi saluran ini, selang ini terdiri dari apa tadi? Filter. Terus ini apa namanya? Selang. Corrugated. Tulisannya CORRUGATED. Corrugated. Ini nama ininya ya. Orang bilang selang bisa aja, tapi ngomongnya corrugated. Corrugated terus apa? Yepis. Terus elbow. Ini part yang bisa dipisah-pisah. Tapi untuk pemakaiannya disambungannya seperti ini. Nah selanjutnya setelah ini adalah apa namanya, ada APL, ada ventilator below, ada kanister. Ya untuk memastikan ini tidak ada kebocoran kita lakukan pengecekan dengan cara menutup ujungnya di telapak tangan, kemudian memastikan konektor tersambung. Ini valve ya penutup, dan ini harusnya ada satu lagi nih. Ini mestinya ada 2, satu lagi ada di sini. Ini sambungkan, kuatkan. Kemudian kita flash, FLUSH, flash. Ini kita kembangkan backnya, backnya kita kembangkan. Jadi kita flash sampai backnya itu ngembang. Kemudian APL kita posisikan di angka 775 supaya ini tertutup gitu ya. Kemudian setelah back mengembang, untuk mengecek ada kebocoran apa tidak, kita lakukan pemompaan gitu ya. Kita lakukan pemompaan. Nanti saat kita pompa ini, penunjuk ini, indikator ini akan naik. Kemudian valve-nya ini akan bergerak. Valve yang di dalam. Valve itu untuk katup itu. Ini ada katupnya. Itu akan gerak nanti. Tek-tek gitu. Kemudian kita pompa gitu. Ada desisan atau tidak. Jadi kita untuk mengecek ini, kalau ada desisan, yang kita lakukan adalah mengencangkan kembali semua konektor, meyakinkan kembali semua katup tertutup. Kemudian ini kadang juga bocor begini, ini akan terjadi kebocoran, jadi ini juga harus tertutup. Kemudian kita pompa ulang. Kalau sudah tidak ada suara, berarti tidak ada Kebocoran. Nah, kita sudah clear ya, sudah clear. Selanjutnya ini yang manual. Kan ini ada 2 sistem nih. Setiap mesin pasti dilengkapi
dilengkapi dengan dua sistem, kalau enggak orang nggak akan mau beli mesinnya. Jadi dilengkapi yang manual dan juga yang otomatis dengan ventilator. Jadi kita posisikan ke posisi ventilator, kemudian kita flush. Nanti kalau sudah seperti ini, dia nggak akan ke sini oksigennya, tapi dia akan lari ke sini. Jadi oksigen itu dialirkan ke sini kalau otomatiknya, bukan ke bag. Karena bag ini nanti akan menghenti saja. Jadi kalau ini posisi ventilator, dia nanti yang kena ini below, apa namanya? Below. Below ini lipatan kayak karet itu, saat terisi oksigen dia akan mengangkat ini paling ujung ini ke atas. Kemudian kita cek di LCD situ, kita posisikan siap pakai ya. Nah ini kita tentukan untuk mengetahui ini, kita tentukan tidal volume tidak. Jadi volume yang orang sekali menghisap. Rumusnya apa? Berapa besar berapa? 8 sampai 10 mili per kilogram berat badan per jamnya. Jadi kita melihatnya di sini. Kalau misalkan 50, kita kalau kali 8 400 ya, kita bisa isi 400 di sini. 400 dengan cara ininya kursornya pindah ke sini, kita tekan, kita besarkan atau kita kecilkan. Kemudian setelah yakin, maka dia akan bergerak sendiri menekan sesuai dengan berapa frekuensi yang kita kehendaki. Frekuensi rate nafasnya di sini rate. Ini frekuensi nafas ya. Berapa kali normalnya berapa? 12 sampai 20. Ya, orang dewasa lebih kecil. Kalau anak-anak lebih besar karena frekuensinya itu lebih cepat kalau anak-anak ya. Jadi kalau orang dewasa kita bikin misalkan ini 12. Ini bisa bikin 14. 12 saja. Tapi yang biasa saya pakai biasanya kita 14. Jadi 12, jadi dalam semenit dia akan memompa 12 kali. Setiap memompa 12 kali, sekali pompa itu sebesar 400 mili. Itu kan 400 ya. Jadi ini nanti ujungnya ini akan ini kan ada indikatornya, ada angka-angka ya. Ini nanti akan sampai di sini. Gitu. Kemudian naik lagi. Jadi itu berjalan 12 kali. Kalau rate-nya kita bikin 12. Kemudian setelah kita yakin fungsi bagus, ini kita kembalikan ke fungsi manual. Kita clear ini bahwa ini tidak ada kebocoran. Kita sambungkan ini dengan masker. Jadi kita letakkan seperti ini supaya kita siap pakai. Kemudian setelah alirannya sini kita clear, tadi bobin sudah naik, fungsi ini sudah oke, sudah bisa, tidak ada kebocoran. Kemudian kita cek apa namanya nih? Kanister. Apa isinya? Kerikil kaca dan yang terhempas dan yang putus itu kayak kuis ya. Jadi isinya adalah soda lime. Soda lime itu apa sih? Soda lime itu isinya tuh rumus kimianya BaOH, barium hidroksida. Fungsinya apa kalau kita pakai di sini? Nyari CO2. Mengikat CO2 dan juga nitrogen. Yang setelah dari sini, jadi dari mesin ke pasien, ini kan ekspirasi berarti ya. Ekspirasinya dari pasien ke mesin masuknya ke sini dulu. Dia masuknya ke sini dulu, dia akan diikat nitrogennya, akan diikat karbonnya, kemudian sisa oksigennya dikembalikan ke mesin lagi. Sehingga ini satu siklus yang berputar kalau pakai ventilator terus menerus. Karena kalau ventilator kan nggak ada kebocorannya, karena kita buntu di sini otomatis, ini juga bocor, ini mandek, tutup. Kalau yang manual tuh ada kebocoran, jadi kita masih ada menghirup sisa. Tapi yakin bahwa sisa gas itu sifatnya berat, jadi ke bawah. Makanya saat berjalan operasi jangan tiduran di situ supaya juga tidak ikut terbius. Gitu, jadi Iya. supaya dan ini aturannya ekshalasinya ini dari bawah situ ini sebenarnya harus dibuang keluar pun ke sisi di mana
buangan itu nggak ke arah publik, nggak ke arah umum gitu ya, kayak gitu. Tapi di rumah sakit itu kalau membangun itu kan desainnya hampir mahal ya, jadi di tempatnya kita nggak ada hak untuk membuang keluar, jadi ya bawahnya pastinya ke bawah. Makanya saat operasi ya kita harus nggak boleh ngobrol misalkan tiduran, karena dulu waktu praktikum itu kami di praktek di rumah sakit Dr. Sutomo ya, dulu praktikumnya orang tidur sembarangan karena kan 24 jam kita kerja terus, jadi kan lelah, misalkan nunggu sebentar aku tak tidur dulu gitu. Nah di sana tidurnya ya udahlah kena tuh banyak tidurnya. Jadi Kok hitungannya dia. pastikan ya Biasa bahwa ini untuk mengikat, kembalikan lagi fungsi ke sana. Terus kemudian setelah ini clear, semuanya oke, aliran juga oke, terus LCD kita bikin stem. Gini, setelah ini berarti kita sudah percaya bahwa alat ini sudah siap pakai sewaktu-waktu atau di ronde pertama di pagi hari. Jadi apa namanya, dari yang saya sama ini saya kecepatan nggak sih? Enggak. Bisa diterima nggak? Bisa. Saya takutnya saya ngalir aja ngomong terus ngomong apa sih ini? Oh itu menyakitkan banget. Nggak tahu, berarti nggak dengar. Banyak yang video. Jadi gitu ya. Jangan kayak ulang bro. Selain ini kan sampean compare sama tambah dengan sumber dari lain, yang artinya jangan hanya saat praktikum aja, sampai bisa